wabarakatuh. Saya Fitri Handayani, mahasiswa S1 Ekstensi FIK UI, akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai gaya hidup sehat penggunaan gadget. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat menonton, terima kasih. Selamat siang Ibu Leni, masih ingat dengan saya? Masih, Nas Fitri kan? Iya Ibu, apa kabar Ibu Leni dan keluarga? Alhamdulillah, baik, Nas. Apa ada keluhan Bu? Ada nih, Nas, anak saya Nadine senang sekali pegang-pegang handphone, main handphone seharian. Oh gitu, apa benar Nadine suka main handphone? Enggak kok, Nurse. Aku pegang handphone cuma buat ngerjain tugas sekolah. Masa ngerjain tugas sekolah sampai seharian, Nas? Baik, kalau seperti itu, apa yang sudah Ibu lakukan agar Nadine tidak main handphone terus? Sudah saya ingatkan, Nas, berkali-kali, tapi tetap saja Nadine-nya tetap pegang-pegang handphone. Oh gitu, baik kalau seperti itu, bagaimana kalau kita berdiskusi tentang penggunaan gaya hidup, penggunaan gadget? Baik, Nas. Ya, tujuannya agar kita tahu nih apa itu gadget, dampak positif dan negatifnya, serta strategi untuk mengurangi penggunaan gadget. Tempatnya di sini kurang lebih waktunya 20 menit. Apa Nadine dan Ibu bersedia? Bersedia, Nurse? Baik, kalau seperti itu, Nadine memang kira-kira berapa lama kalau main gadget itu? Enggak kok, Nurse. Aku cuma megang HP buat ngerjain tugas sekolah, terus gak megang laptop. Apa benar? Tadi Ibu kamu bilang loh kalau kamu sering main gadget. Emang bener sih. Oh, ya udah kalau begitu kita mulai saja ya. Baik, Nas. Ini ada gaya hidup sehat penggunaan gadget. Nah, sebelumnya Ibu atau Nadine tahu nggak nih apa yang dimaksud dengan gadget? Handphone ya, Nurse? Iya benar. Nah, saya jelaskan aja ya sekarang ya. Jadi, gadget itu adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang mengartikan sebuah alat elektronik kecil dengan berbagai macam fungsi khusus seperti handphone, laptop, terus tablet, kayak gitu ya. Oh, begitu. Iya. Sampai sini ada pertanyaan Ibu atau Nadine? Oh, tidak, Nas. Nah, baik, dilanjut ya. Iya. Nah, menurut Ibu dan Nadine, apa saja penyebab penggunaan gadget terlalu sering? Apa ya, Nas ya? Saya kurang tahu, Nas. Oh, baik, saya akan jelaskan ya Bu. Iya, silahkan, Nas. Jadi, penyebab penggunaan gadget terlalu sering itu yang pertama ada pengasuhan yang kurang tepat. Yang kedua itu faktor neuroscience atau kecanduan. Yang ketiga itu desain teknologi yang menarik. Jadi kalau sekarang kan handphone desainnya menarik banget tuh ya, warna-warni, ada game, ada segala macam kan istilahnya. Pasti kita jadi tertarik dong untuk mainan itu. Terus yang keempat, pengaruh lingkungan. Biasanya tuh dari faktor teman sebaya atau orang tuanya sendiri, atau mungkin Nadine punya kakak atau punya adik seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan Bu? Enggak, Nas. Sudah mengerti? Sudah sedikit mengerti, Nas. Ya, terus ini nih bagaimana dampak positif dan negatif penggunaan dari gadget. Nah, Nadine atau Ibu ada yang tahu Bu? Mungkin untuk belajar sekolah, untuk telepon-telepon, untuk main-main game mungkin kali ya, Nas ya? Iya benar. Saya lanjut ya Bu. Jadi dampak positifnya itu benar tadi kata Ibu ya, untuk mempermudah komunikasi. Jadi bisa telepon-teleponan, apalagi sekarang bisa video call ya. Terus menambah pengetahuan. Nah, tadi seperti yang Ibu bilang juga untuk sekolah bisa. Terus menambah teman. Jadi kalau handphone kan sekarang ada Facebook, Twitter, Instagram kayak gitu. Jadi menambah teman ya. Terus yang keempat itu munculnya metode-metode baru pembelajaran. Terus untuk dampak negatifnya
itu ada merusak mata. Jadi kalau main handphone terus matanya jadi cepat kering, cepat lelah seperti itu ya. Terus yang kedua, mengubah postur tubuh. Jadi kalau mainan handphone kan ibarat kata kita nunduk aja terus ya, itu mengubah postur tubuh kita jadi melengkung seperti itu. Terus yang ketiga, kulit wajah menjadi kendur. Nah ini sama seperti yang tadi, kayak kita nunduk terus jadinya wajah kita jadi kendur gitu. Itu udah ada penelitiannya. Terus yang keempat, mengganggu pendengaran. Kalau main handphone atau laptop biasanya kita suka pakai headset tuh. Nah itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Nah yang kelima, mengganggu saat istirahat. Jadi kalau kita tergantung banget sama handphone kayak gitu, pasti kan handphone ada di samping kita terus kan, maupun kita lagi tidur kayak gitu. Nah pasti kan jadi istirahatnya terganggu seperti itu ya. Ternyata banyak ya Nus ya, dampak positif dan dampak negatifnya. Iya Ibu. Nah sekarang bagaimana nih strategi untuk membatasi penggunaan gadget? Nadine tahu nggak? Enggak. Oh ya udah, kalau gitu langsung saya jelaskan saja ya Kak. Ya. Jadi strateginya itu yang pertama, bisa perbanyak bersosialisasi dengan teman. Jadi pas lagi main sama teman jangan mainan handphone, ya ngobrol-ngobrol mainan apa gitu, kayak gitu ya. Terus yang kedua, matikan gadget sebelum tidur. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau gadget itu bisa mengganggu istirahat kita. Nah terus yang ketiga itu, hapus aplikasi atau game pembuat kecanduan. Misalnya Nadine nih sering main handphone gara-gara game apa gitu. Nah kalau lebih baik sama Nadine dihapus, biarin Nadine nggak megang-megang handphone terus. Nah terus yang keempat, mengetahui dampak kecanduan dari gadget. Tadi sudah seperti yang saya bilang ya, sudah saya jelaskan. Yang kelima, contoh yang baik dari orang tua. Nah ini anak akan lebih mudah meniru apa yang dilihat dibandingkan yang didengar. Jadi sebagai orang tua kita harus memberikan contoh kepada anak bahwasanya kalau handphone itu tidak bagus kalau digunakan lama-lama. Jadi kita jangan bilang jangan main gadget, tapi orang tuanya sendiri pun main gadget kayak gitu. Jadi harus dikurangin juga. Seperti itu ya Bu Nadine. Nah sampai sini apa ada pertanyaan? Nggak ada Nus, cukup jelas penjelasannya yang Nus berikan. Nah bagaimana perasaan Ibu dan Nadine setelah saya jelaskan tadi? Alhamdulillah Nus, lebih sedikit mengerti tentang apa itu gadget dan strategi untuk membatasi penggunaan gadget. Alhamdulillah ya Bu. Nah kalau Nadine sendiri gimana nih setelah tadi Nus jelaskan? Jadi lebih paham cara menggunakan HP, Nus. Oh, bagus kalau seperti itu. Nanti kita sama-sama buat jadwal kegiatan ya untuk Nadine agar Baik. tidak main gadget terus. Baik ya. Nah Ibu kan sama Nadine udah mengerti nih tadi katanya ya. Nah sekarang Nus ya yang tanya ya. Menurut tadi seperti yang sudah saya jelaskan, apa itu gadget? Apa coba Nadine? Gadget itu alat elektronik yang kecil dan banyak fungsinya, Nus. Oh benar sekali ya. Contohnya apa Nadine? Laptop, HP, tablet, dan TV, Nus. Iya benar. Sekarang saya mau tanya nih, apa penyebab penggunaan gadget terlalu sering? Mungkin cara pengasuhan saya kali ya Nus ya. Saya itu terlalu sibuk di luar karena saya harus bekerja. Jadi Nadine itu keseringan saya kasih handphone memang. Oh gitu ya Bu. Iya. Mulai sekarang diusahakan kalau bisa jangan ya Bu. Baik Nus. Nah terus bagaimana nih
dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget. Coba Nadine ingat nggak kalau dampak positifnya buat apa ya? Supaya kita bisa apa? Ayo Nadine. Bisa belajar, terus memperbanyak teman, sekolah, berkomunikasi, Ya benar. Kalau dampak negatifnya, Nadine dapat ingat merusak nggak? mata, Hmm, terus pendengaran yang kurang jelas, Nas, karena Ya. kita memakai headset. ya benar. Lalu kalau kita main handphone, jadi tubuh kita menunduk. Ya. Bungkuk kali Nadine. Iya, lupa. Iya benar. Nah terus bagaimana nih strategi untuk mengurangi penggunaan gadget? Main keluar bersama teman, tapi mainnya jangan main handphone. Main seperti berbicara, bercerita, main congklak, main taplak, atau bercerita tentang kartun. Iya benar. Alhamdulillah Ibu dan Nadine sudah mengerti ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana kalau Nadine sekarang buat jadwal kegiatan ya? Baik, Nas. Ya agar Nadine nggak sering-sering main handphone terus. Nah ini Nas sudah buat bikin jadwal kegiatan. Ntar Nadine isi nih, kita isi bareng-bareng yuk. Ya. Nah ini tuh ada harinya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai dengan Minggu. Nah Nadine isi nih apa yang mau dilakuin nih dari hari Senin sampai hari Minggu. Nah misalnya udah diisi, habis itu Nadine checklist nih kalau udah dikerjain kayak gitu. Nah sekarang Nadine boleh isi. Jadi yang pertama Nadine mau ngapain nih hari Senin? Bangun tidur, Nas. Habis bangun tidur mau ngapain? Mau mandi, terus sholat subuh, Ya, sarapan, pergi ke sekolah, ya, mengerjakan tugas sekolah, terus bermain congklak. ya. Terus hari Selasanya nih mau gimana nih? Masih bangun tidur, mandi, sholat subuh, lalu saya sarapan, pergi ke sekolah, membantu ibu, menonton TV, lalu mandi sore, istirahat deh. Hari Rabunya nih aku mau ngapain nih hari Rabunya? Bangun pagi, mandi, sholat subuh, pergi ke sekolah, bermain bersama teman, mandi sore, sholat asar, istirahat. Dilanjut ke hari Kamisnya ya. Mesti bangun pagi, mandi, sholat subuh, sarapan, pergi ke sekolah, mengerjakan tugas sekolah, bermain congklak atau bercerita dengan teman, mandi, istirahat deh. Nah, nanti dilanjut ya sampai hari Minggu. Nanti kalau udah gitu, kalau udah dikerjain nih dari hari Senin sampai hari Minggu, ntar Nadine checklist ya. Kalau udah dikerjain. Nah, sekarang sudah selesai ya. Bagaimana perasaan Nadine setelah kita membuat jadwal kegiatan? Senang, Nas, karena aku udah punya jadwal kegiatan deh. Jadi jarang-jarang megang handphone. Bagus, harus dikerjakan ya. Oke, Nas. Ya sudah, kalau begitu untuk pertemuan selanjutnya bagaimana kalau kita membahas tentang aktivitas fisik untuk remaja. Tujuannya agar badan menjadi sehat dan bugar. Tempatnya di sini kurang lebih waktunya 30 menit. Apakah Nadine dan Ibu bersedia? Bersedia, Nas? Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Iya, Nas. Terima kasih.